Gitu dong, kalau menumpang tahu diri, tidak perlu disuruh dulu, langsung dikerjakan. Iya nak, tapi pinggang ibu sakit. Tidak bisa lama duduk jongkok begini. Tidak usah manja. Kalau mau tinggal di sini, ya harus ikut bantu-bantu saya. Di sebuah desa kecil di India Selatan, hiduplah seorang perempuan tua bersama anak lelaki dan menantunya. Awalnya, kehidupan mereka tampak baik-baik saja. Namun setelah beberapa bulan tinggal bersama, perlahan-lahan sifat asli menantunya mulai terlihat. Bu, nanti siang giliran ibu yang masak. Aku capek ngurus cucian dan beres-beres rumah. Ibu jangan mau enaknya saja. Cuma makan tidur nggak bantuin apa-apa. Laksmi yang mendengar ucapan menantunya itu terdiam. Ia nampak terkejut. Ia tidak menyangka, menantu yang selama ini dianggap sopan dan baik hati, tiba-tiba berbicara ketus seperti itu kepadanya. Loh, kok ibu yang masak? Puja kemana, Bu? Gak apa-apa nak. Ibu memang sengaja masak kari ayam kesukaan kamu. Istrimu lagi istirahat di kamar. Mungkin dia capek mengurus pekerjaan rumah. Ya ampun, Ibu. Hati-hati masaknya. Ya sudah kalau begitu, aku masuk dulu ya, Bu. Iya nak. Bu, aku mau curhat sedikit dong. Nggak enak dipendam sendiri. Rasanya kayak ada yang mengganjal di hati. Memangnya ada masalah apa, Bu? Ribut dengan suaminya ya? Apakah saya dianggap durhaka jika menyuruh mertua untuk membantu pekerjaan rumah, Bu? Ya enggak lah, Bu. Kadang saya juga suka kesel sama mertua. Kerjaan lagi numpuk. Dia malah enak-enakan ngopi. Bukannya bantuin kek, biar sama-sama enak gitu. Nah, persis banget dong dengan saya. Tapi saya masih menjaga perasaan suami, Bu. Kalau saya keseringan nyuruh mertua, takutnya suami ngira kita jahat sama ibunya. Aduh, Puja. Ya kita pandai-pandai atur waktunya saja. Misalnya pas suami sedang tidak di rumah. Bisa lah tuh, suruh aja bantuin. Dengan alasan apa kek? Wah, mantap juga tuh ide kamu. Nggak sia-sia aku datang kemari. Kayak gitu aja. Masa kamu nggak bisa? Aku cari ibu kemana-mana. Rupanya di sini dicariin ayah, Bu. Aduh, mengganggu saja. Ya sudah, kamu duluan pulang sana. Aduh, Bu, lain kali kita ngobrol lagi ya. Saya mau pulang dulu. Puja, aku mau berangkat kerja dulu. Baik-baik di rumah. Tolong jangan biarkan ibu ikut kerjakan pekerjaan rumah ya, Bu. Kasihan ibu sudah tua. Aku tidak pernah menyuruh ibu untuk bantuin pekerjaanku, Pak. Ibu sendiri yang mau. Betul kan, Ibu? Iya Mohan. Ibu sendiri yang mau bantuin istrimu nak. Tuh, Bapak dengar sendiri kan? Ya sudah, Bapak berangkat dulu ya, Bu. Iya, hati-hati, Pak. Bu, pergi ambilkan air sekarang. Iya nak. Cepatlah, nanti keburu siang. Kapan masaknya, Bu? Bu, biar Krisna saja yang bantu nenek ambil airnya. Apa-apaan kamu? Nggak boleh ya, itu berat. Sudah, pergi main sana. Setiap hari, aku bekerja keras seperti ini, peras keringat, banting tulang, tapi hasilnya hanya cukup buat makan saja. Kalau dipikir-pikir, hidup ini sungguh tidak adil. Orang lain hidupnya enak, tidak perlu bekerja keras, tapi sudah ada warisan dari orang tuanya. Sedangkan aku, orang tuaku gak wariskan apa-apa untukku. Payah sekali. Ya salam, pagi-pagi sudah melamun saja, Pak. Pak, iya nih, sedang merenungi nasib. Nasib yang bagaimana maksudnya, Pak? Apakah karena melihat hidup orang lain lebih sempurna dari kita? Itu sebabnya Pak Mohan mengeluh.
Jujur saja, memang begitulah isi pikiran saya, Pak. Saudaraku Mohan, jangan habiskan waktumu hanya untuk menghitung keberuntungan orang lain. Sampai kamu lupa bahwa setiap orang sedang memikul ujian yang berbeda. Bisa saja orang yang terlihat bahagia di luar, tetapi hatinya penuh dengan luka. Atau ada yang terlihat sukses, tapi pernah jatuh berkali-kali sebelum ia bisa berdiri kembali. Kedengkian hanya akan membuat hati lelah dan langkahmu terhenti, saudaraku. Bersyukurlah, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja dan masih ditemani keluarga tercinta yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi Pak, hidupku seperti ini terus. Tidak ada perubahan dari dulu. Itu yang membuat saya merasa kalau dunia ini tidak adil kepadaku. Itu bukan karena hidupmu lebih lambat dari orang lain. Lantas Bapak berpikir, sudah gagal. Ingat Pak Mohan, bunga pun akan mekar ketika sudah tiba waktunya. Fokuslah perbaiki diri, terutama hati. Jangan bandingkan nasib kita dengan orang lain. Karena rezeki, jalan hidup dan keberhasilan sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Semangat Pak Mohan, saya mau lanjut kerja dulu. Permisi. Mendengar nasihat itu, seketika Mohan terdiam dan membisu. Sementara itu di kediaman mereka, Bu, ikan goreng yang di atas meja, jangan dimakan ya. Itu lauknya Krisna. Ibu kalau mau makan, lauknya sudah aku taruh di dapur. Iya nak, ibu bisa makan dengan lauk apa saja. Yang penting ada nasinya. Baguslah, jadi tidak ngerepotin orang. Bapak sudah pulang. Tumben sampai sore begini, Pak. Ya, tadi ada kerja tambahan dari Pak Raju. Lumayanlah, ada upah lebih hari ini. Ibu kenapa di luar? Ibu sudah makan belum? Ini lagi aku bujuk, Pak. Aku suruh makan dari tadi. Aku sudah siapkan makanan. Tapi ibu bilang belum lapar. Ya sudah, jangan dipaksa kalau ibu belum lapar. Bapak mau simpan peralatan dulu. Puja membohongiku, katanya sudah menyisakan lauk, tapi yang ada cuma nasi saja. Padahal tadi di atas meja aku lihat banyak ikan. Ya sudahlah, yang penting ada nasi dengan garam, aku juga bisa kenyang. keesokan paginya, di saat semua orang masih terlelap, Nenek Laksmi sudah bangun lebih awal. Ia menyiapkan semua pekerjaan dapur hingga mencuci piring-piring kotor. Ia terpaksa melakukannya karena tak ingin mendengar makian dari menantunya. Setelah semua pekerjaannya selesai, ia akan kembali tidur untuk menghindari pertanyaan dari anaknya Mohan. Ia tidak ingin membuat hubungan anak dan menantunya itu retak jika anaknya mengetahui yang sebenarnya. Puja, ibu belum bangun ya? Belum, Pak. Biarkan sajalah. Nanti kalau sudah waktunya sarapan, pasti bangun. Aku sudah menyiapkan makanan dari pagi tadi. Sudah beberapa hari ini, Bapak perhatikan, ibu selalu telat bangun. Tidak seperti biasanya. Apakah ibu sakit? Itu cuma perasaan Bapak saja. Sudahlah, Bapak berangkat sana. Kan ada aku yang jagain ibu. Ya sudah, Bapak berangkat dulu. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Aku kepikiran sama ibu. Mohan, kamu pindahin dulu tanah ini, biar tidak menghalangi jalan masuk. Mohan, kenapa bengong? Kamu dengar tidak? Iya bos, maaf, saya minta izin pulang sebentar. Boleh nggak? Nanti saya kembali lagi. Ya sudah, buruan sana. Cepat kemari lagi ya. Iya Pak Bos, terima kasih. Aduh, ada-ada saja. Bu, nanti lagi tidurnya. Pergi nyuci dulu deh. Aku mau keluar sebentar nih. Tolong ya, Bu. Iya Puja, nanti ibu cuci. Kamu pergilah. Siang itu juga, Nenek Laksmi membawa keranjang berisi pakaian kotor itu. Dengan tenaga yang lemah karena tubuhnya juga tidak sehat,
Ia limbung dan terjatuh. Ia mencoba bangkit lagi. Akan tetapi dia kembali ambruk ke tanah. Krishna yang kebetulan bermain di tempat itu, panik melihat neneknya. Ia kemudian dengan cepat berlari untuk meminta pertolongan. Nenek Laksmi sempat dibawa ke klinik terdekat oleh para warga yang membantu, akan tetapi nyawanya tidak dapat tertolong. Siang itu juga, Nenek Laksmi pergi untuk selamanya. Saya turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada keluarga Pak Mohan. Semoga Pak Mohan sekeluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Keesokan paginya, Mohan dan beberapa warga membawa tubuh Nenek Laksmi ke rumah adat untuk dilakukan upacara kremasi. Krishna tak henti menangis di pelukan ayahnya. Ia sangat sedih dengan kepergian neneknya. Puja Dewa Batara. Puja Dewa Batara. Beberapa hari kemudian, Puja, kamu mau kemana? Aku mau bicara sama kamu. Nanti saja ya, Pak. Aku mau ke warung. Tolong Bapak bangunkan Krishna, terus suruh dia makan. Aku pergi dulu, Pak. Kenapa setiap kali ingin aku bicara tentang ibu, Puja seolah terus menghindar? Ada apa sebenarnya? Aku harus cari tahu biar aku tidak selalu berprasangka buruk kepada istriku. Bu, sepertinya suamiku mulai curiga dengan meninggalnya ibu mertuaku. Kalau dia tahu aku yang menyebabkan semua ini, aduh mati aku, Bu. Aduh, aku nggak ikut-ikutan ya Puja. Itu masalahmu dan keluargamu. Aku tidak mau ikut terlibat dalam urusan rumah tangga kalian. Pulanglah Puja. Bu Devi kok nggak setia kawan begini? Dulu kan ibu juga yang kasih ide untuk aku. Jangan gitu dong, Bu. Paling tidak, ibu jadi pendengar yang baik untuk keluhanku. Sudah ya Puja. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kalian. Tolong, jangan libatkan aku. Oh, jadi begitu ceritanya? Rupanya selama aku tidak di rumah, kamu menyiksa ibuku. Pantas saja hati aku selalu bertanya-tanya karena melihat perubahan perilaku beliau. Aku tidak ikut-ikutan ya Pak. Silahkan selesaikan masalah kalian di rumah. Sudahlah, Pak. Ini tidak seperti yang Bapak sangka. Nanti kita bicarakan lagi di rumah dengan tenang. Diam kamu Puja, sudah cukup kamu bicara. Nanti saja kamu jelaskan semuanya di kantor polisi. Dan kamu Devi, kamu juga harus ikut untuk menjadi saksi atas kasus ini. Aduh, kenapa aku juga dibawa-bawa sih? Sial semua ini gara-gara kamu Puja. Demikianlah, akhirnya, Mohan melaporkan istrinya dengan tuduhan kejahatan berencana disertai dengan barang bukti dan saksi yang memberatkannya. Krishna yang melihat ibunya berada dalam penjara, memohon kepada ayahnya untuk mengeluarkan ibunya dari tempat itu. Tapi Mohan yang sudah terlanjur sakit hati dengan perbuatan istrinya, hanya bisa menenangkan putranya dan mengajak anaknya itu untuk segera pulang. Pak, maafkan aku. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku menyesal, Pak. Ampuni aku. Jangan pergi, Pak. Demi anak kita, tolong keluarkan aku dari tempat ini. Mohan anakku, terima kasih kau telah mencarikan keadilan untuk ibu. Sekarang ibu sudah tenang di sini. Jaga diri baik-baik anakku.